berkolaborasi untuk membantu, mensupport dan berkontribusi untuk kemajuan di Kabupaten Ponorogo ini. Kalau dari bidang kami dari kedokteran hewan tadi sudah bincang-bincang sedikit tentang sapi perah yang ada di sini. Ini produksinya sudah sampai 21 liter gitu ya, 21 liter per hari. Bagaimana untuk bisa meningkatkan sampai 50 liter per hari? Nah, ini butuh pejantan yang unggul. Pejantan yang unggul ini tentunya akan bila diinseminasikan atau dikawinkan pada betina yang unggul, tentunya produksinya juga akan tinggi. Jadi itu akan berpengaruh terhadap produksi susu yang tinggi juga. Ide inovatif, visioner, kemudian mengajak masyarakat untuk bisa membuat sesuatu yang baru dengan menjual budaya, tidak sekedar horticulture. Nah, ini yang harus dikapitalisasi dalam bentuk penjualan. Kami Yayasan Darul Jasa Langga bisa berkontribusi untuk bisa membangun penduduk Ponorogo untuk bisa bersama-sama mengembangkan kompetensi dalam tanda petik dalam menjadi seorang entrepreneur yang bisa menjual segala ide-ide yang ada di Ponorogo ini. Belum semuanya bisa kami eksekusi dalam bentuk konkret, Prof. Misalnya ini udang faname ini baru sebatas pada riset, tapi sudah berhasil. Artinya 100% sudah berhasil. Karena ketika kami coba tabur benih 7.000 ekor, utuh 7.000. Artinya masih kan pasti kan beli itu ada bonus ya, 7.000 dikasih 7.800 atau bahkan 8.000. Ketika panen kami hitung masih 7.000. Artinya dari sisi keberhasilan ini berhasil. Tinggal bagaimana kemudian udang faname ini agak sulit ya, Prof, karena bagaimana kami menduplikat air laut menjadi air laut sintetis, air sumur bisa kami rubah menjadi air laut. Memang tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang belum kami TOT, yang belum kami ajari, yang belum kami training, sehingga kami belum berani duplikasi kepada rakyat. Ini biar kemudian nanti ada tim besar yang ada di kabupaten, kemudian BUMDes seperti apa, biar tenaga ahlinya tetap dari kabupaten, biar kalau ada gagalnya mereka bisa ada yang mewarranty, kemudian kalau ada pasarnya biar kami yang mewarranty. Ini nanti pelan-pelan tahun kedua, tahun ketiga sudah akan bisa menjadi habit. Seperti kita masak rawon, ketika belajar masak rawon kan ngirisin daging diukur harus 1 cm diukur, kemudian garamnya ditimbang, luwaknya ditimbang, jahenya 3 siok. Tapi kalau sudah juru masak rawon sudah tidak pakai hitungan itu, mereka pakai feeling. Nah, ke depan pasti walaupun ini sulit dengan lab dengan apa, saya meyakini suatu kita akan menjadi habit. Nah, habit itulah yang akan kami biasakan, sehingga kemudian ini bisa kami duplikasi kepada rakyat. Hari ini baru tataran riset, tahun depan sudah akan kami dorong kepada usaha-usaha kecil yang ada di Ponorogo, misalnya BUMDes ataupun mitra-mitra kami yang ada di Ponorogo, biar kemudian bisa menjadi ekonomi tambahan. Dan ini luar biasa, bagaimana kalau di atas gunung yang tidak ada laut bisa menghasilkan udang laut. Kalau barangkali kalau di pantai Perigi, Popoh, Pacitan menghasilkan udang, ya udang faname tentu hal yang wajar lah, di pinggir laut. Tapi bagaimana dengan di atas gunung bisa menjadi penghasil udang laut? Itu di dasarnya memang dari kami. Kami meyakini bahwa apa sih yang tidak bisa ditiru di alam ini, apa sih yang nggak bisa dikloning alam ini, semuanya bisa ditiru. Nah, bagaimana kami meniru tapi tidak plagiat? Nah, air laut coba kami bawa pulang, kami lab secara kimia, kami lab secara biologi, kami lab secara fisika. Tentu kandungannya tidak jauh dari 3 itu kan. Nah, ketika sudah ketemu saya meyakini ada kehidupan di sana. Bagaimana sampah ini ada solusi. Nah, ini penting. Sehingga kami kawan-kawan itu menemukan bisa menjadi RDF itu adalah seperti briket itu, jadi biar menjadi fuel betul. Akhirnya kami menemukan jawaban yang organik biar menjadi organik, tidak ada sampahnya sudah menggunung, sampahnya sampah dari popok, dari tisu, dari bekas plastik, dari yang tidak bisa diurai dalam ratusan tahun, itu dipilah kemudian yang organik ya biar menjadi kompos lah. Tapi yang tidak bisa diurai ini yang problem. Kalau mengolah sampah saya pikir tidak perlu pakai ilmu. Yang kompos itu saya pikir hanya taruh saja sudah selesai. Yang PR berat adalah bagaimana mampu merubah
yang sudah tidak bisa diurai, yang menjadi PR dunia, ini harus bisa selesai dan syukur-syukur menjadi ekonomi. Nah, kami bisa menggantikan itu, kawan-kawan bisa berpikir dan menggantikan itu menjadi substitusi briket. Jadi briket. Ya, kami namakan substitusi briket karena barangkali lama-lama kemudian energi fosil pasti akan dikurangi oleh aturan dunia kan. Dunia pasti akan menolak energi dari fosil, lama-lama terbarukan. Nah, kami ingin dua kegamangan dunia terjawab, misalnya bagaimana krisis energi, kemudian yang kedua bagaimana menyelesaikan sampah menjadi nol waste, menjadi zero residu. Itu penting sekali dan hari ini berhasil, alhamdulillah. Tepuk tangan ini berhasil. Jadi sampah diolah, dipilah, dirajang, dipanasin, kemudian dicetak menjadi briket dan labnya dari ITS sudah keluar bahwa emisinya jauh di bawah ambang batas, dioksinnya jauh di bawah ambang batas, kalorinya hampir menyerupai batu bara bahkan lebih, ada 5.200 kalori. Artinya menjawab dua tantangan dunia dan ini mudah-mudahan ini barangkali daerah lain juga sudah pada kesini, pada mau studi tiru. Kami karena ini bukan genuine dari kami sih, semoga sudah. Yang penting dilakukan dan ini jawaban yang luar biasa. Selama kemudian daerah lain tidak malu menolak ilmu pengetahuan. Artinya ini kan energi teknologi tepat guna yang sangat sederhana bikinan anak-anak SMK itu. Jadi yang lain kan merasa, oh ini perusahaan besar, kabupaten kota besar, ya jangan malu menolak ilmu pengetahuan. Pakailah selama kemudian bisa menjadi solusi dan itu menjadi duit gitu loh. Ciri-ciri kepemimpinan transformatif itu sudah terlihat di sini ketika Pak Bupati mencoba mengambil resiko yang cukup besar ketika tadi saya dengar memindahkan air laut ke atas gunung itu menurut saya sebuah resiko, tapi itu sebuah resiko yang pantas itu dicoba karena memang didukung oleh riset. Tentu saja keberanian itu memang harus kita apresiasi dan patut kita dukung. Termasuk ketika mencoba nantinya mengembangkan arah ke cultural industries sebagai elemen dari creative industries, menurut saya juga langkahnya cukup tepat karena kalau kita bicara sustainability industry itu kan kedepannya memang mengarah ke cultural dan creative economy yang lebih sustain ketimbang misalnya agriculture atau sektor-sektor lain yang kemungkinan untuk habis itu lebih cepat ketimbang kebudayaan misalnya. Menilik hal itu, saya berpikir bahwa memang Ponorogo kedepannya memang pantas dan tepat mengarah ke sana. Dan jangan dilupakan juga dengan aspek teknologi. Saya tadi mendengar dan berbasis riset itu dan menjadi smart government, smart birokrasi dan mungkin smart city nantinya. Saya berpikir itu sebuah kondisi yang cukup kuat untuk nanti bergerak ke depan. Seperti kita melihat Singapura misalnya, kalau kita lihat Singapura kan dalam tanda kutip tidak punya apa-apa sebuah Singapura itu. Dia tidak punya basis pertanian, dia tidak punya basis peternakan, dia tidak punya semua yang Indonesia punya, dia tidak punya semua yang Ponorogo punya. Tapi Singapura adalah salah satu kota dengan kualitas pendidikan nomor 1 di dunia, satu. Yang kedua, salah satu kota dengan akses industri paling kuat di dunia, yang kedua. Dan yang ketiga, dia menjadi hub dari seluruh dunia. Saya bayangkan Ponorogo, walaupun mungkin nanti akses tolnya tidak langsung ke Ponorogo, tapi tetap bisa menjadi hub dari paling tidak di Jawa Timur nantinya. Sehingga saya bayangkan langkah-langkah Bupati dengan mencoba mengajukan REOK sebagai bagian dari elemen atau unsur kota kreatif nantinya, menurut saya cukup tepat. Karena bagaimanapun unsur prinsip ekonomi kreatif itu kan menjadi bagaimana sebuah elemen itu menjadi daya ungkit ekonomi bagi yang lain. Nah, saya bayangkan nanti Pondok Pesantren Gontor menjadi sebuah sentral pendidikan sehingga Ponorogo bisa di-branding menjadi sebuah kota pendidikan religius misalnya di Indonesia. Yang juga mengembangkan apa yang disebut participatory culture di antara santri, tidak hanya bicara soal keagamaan tapi juga bicara pengembangan ekonomi, bicara pengembangan kebudayaan, dan itu menurut saya sudah menjadi daya ungkit bagi ekonomi Ponorogo di sini menurut saya. Jadi menurut saya sih apa yang sudah dilakukan Pak Bupati saat ini langkah-langkahnya menurut saya luar biasa. Dari sisi agriculture, kemudian dari sisi aquaculture, dari sisi lingkungan itu rasanya tidak ada celah gitu ya. Jadi semuanya sangat positif. Contohnya misalnya bagaimana menangani limbah-limbah padat yang memang sudah tidak mungkin dibuat
menjadi pupuk organik ya. Nah, dibuat menjadi briket. Nah, itu prosesnya kan kalau tidak salah karbonasi. Sebetulnya dari situ itu bisa dikembangkan untuk produk samping yang namanya liquid smoke, Prof. Jadi asap cair. Nah, asap cair ini sangat potensial digunakan untuk pengawet, Pak. Jadi pengawet ikan misalnya. Selama ini kan menggunakan formalin ya. Nah, itu kan sangat tidak boleh dilarang. Nah, memang sayangnya Ponorogo ini tidak berbatasan dengan laut ya, Pak ya. Nah, kalau berbatasan dengan laut, produk sampingnya itu sangat bermanfaat untuk nelayan. Jadi misalnya kalau nelayan mengambil ikan di laut tidak perlu membawa es batu lagi. Jadi cukup membawa liquid smoke tadi, yang merupakan produk samping dari pembuatan briket dari sampah-sampah tadi. Sangat luar biasa menurut saya. Nah, kemudian yang lain tentu saja kita tidak hanya berfokus pada sampah-sampah yang padat, tapi limbah-limbah cairnya tentu saja ke depan harus dikelola dengan baik. Misalnya saja di level kota itu sudah mulai harus dipikirkan misalnya pengolahan limbah cair komunal. Nah, jadi supaya nanti kualitas lingkungan di Ponorogo ini bisa lebih bagus. Orang selalu berpikir bahwa kalau membangun pengolahan limbah itu selalu investasi dan tidak kembali. Padahal sebetulnya itu bisa digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya saja dalam bidang pertanian, dalam aspek hidroponik misalnya. Jadi memang ilmu lingkungan ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus bisa dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang lain dengan aplikasi teknologi tepat guna misalnya. Jadi menurut saya prospeknya sangat luar biasa. Tadi juga saya sempat dengar misalnya ada 2 komoditas di Kabupaten Ponorogo ini dari aspek perkebunan, durian dan apokat nggih, Pak tadi ya. Nah, itu sebetulnya dari sana juga bisa dibuat sirkular ekonomi. Jadi bagaimana sampah-sampah misalnya organik ini bisa dikonversi menjadi pupuk organik yang tadi memang ilmunya sudah sangat open ya. Jadi semua orang sudah tahu lah bagaimana cara mengubahnya itu. Nah, itu nanti bisa didistribusikan ke sana. Jadi limbah-limbah pertanian kemudian diolah menjadi sesuatu yang berguna. Nah, sehingga nanti timbul suatu sirkular ekonomi. Nah, ini yang sekarang lagi ngetren di dunia ini lingkungan, bagaimana limbah itu bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak berpikir jauh ke sana. Padahal sebetulnya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.